Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Masih dalam suasana kunjungan di Museum Gubuk Wayang. Bapak Dr. Andes Suyati atau lebih akrab dipanggil dengan nama Pak Raden adalah seorang pendongeng, pelukis, ilustrator, dan pengisi suara. Beliau lahir di Puger, Jember, Jawa Timur pada tanggal 28 November 1932. Tujuan beliau beserta teman-temannya membuat cerita serial Si Unyil dan kawan-kawan adalah agar Indonesia mempunyai acara yang edukatif, mendidik bagi semua kalangan dengan tampilan yang menarik dan tidak membosankan. Film serial Si Unyil sangat populer di tahun 1980 sampai tahun 1990-an dengan berbagai tema yang mengangkat keharmonisan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali keunikan dari adat istiadat, suku, dan budaya. Jadi dengan film serial ini, pemirsa secara tidak langsung dapat mengenal berbagai macam budaya dari belahan negeri Indonesia. Di akhir hayatnya, Pak Suyati tetap berada di rumahnya daerah Petamburan, Jakarta Barat. Pada tanggal 31 Oktober 2015, Pak Raden tutup usia di Rumah Sakit Pelni. Perjuangan beliau untuk kebahagiaan anak-anak Indonesia akan terus lestari dan banyak dikenang. Berbagai peninggalan dan karya-karya Pak Suyati sekarang bisa kita lihat, amati, dan pelajari di Museum Gubuk Wayang. Satu-satunya museum di Indonesia yang mendapat apresiasi Pak Suyati karena nuansa seni yang ada dan perjuangannya dalam menjaga seni dan budaya Indonesia. Boneka Si Unyil dan penduduk desa Sukamaju pasti semua ingat dengan tokoh yang booming di tahun 80 sampai 90-an ini. Serial Si Unyil mencuat di televisi nasional pada tahun 1980-an dan mendapat apresiasi positif dari para pemirsa, dewasa maupun anak-anak. Sangat teredukasi dengan adanya tontonan ini. Keberagaman dalam Indonesia tercermin dalam serial yang berdurasi kurang lebih setengah jam ini. Bandekil di serial Si Unyil tahun 80-an. Bandekil salah satu bentuk daya tarik dalam serial Si Unyil. Band yang diisi oleh Mailani sebagai vokalis, Ndut sebagai drummer, Unyil dan Usro sebagai gitaris, dan Ujri sebagai keyboard. Film yang dirilis pada 5 April 1981 oleh BPPN, Pusat Produksi Film Negeri, menuai tanggapan yang sangat positif dari masyarakat pada saat itu. Karena alur cerita yang tertata rapi, edukatif, dan mencerminkan persatuan Indonesia dalam keberagaman yang ada, bentuk aktualisasi Pancasila gawangi oleh Pak Raden dan kawan-kawan ini sempat ada tingkat kejayaannya dari akhir tahun 1980-an sampai awal milenium. Karakter yang berjumlah ratusan termasuk ekspresi-ekspresi mereka dan juga kostum yang maestro dongeng Indonesia. Pak Raden sekarang ada di Museum Gubuk Wayang Mojokerto sebagai edukasi untuk pengunjung dan sarana nostalgia bagi mereka yang pernah menonton serial Si Unyil di TVRI.
Meskipun ditujukan sebagai tontonan hiburan untuk anak, Si Unyil kerap menampilkan alur cerita yang kental akan pesan moral seperti budaya. Tayangan boneka ini menggambarkan tentang kehidupan sehari-hari. Sang karakter titular di sebuah kawasan pedesaan fiksi bernama Desa Sukamaju, sebuah desa yang majemuk dengan berbagai macam contoh kehidupan yang mengacu kepada kehidupan nyata. Hidup layaknya anak Indonesia dari kelas menengah bawah pada umumnya. Si Unyil tinggal bersama ayah, ibu, dan sepupunya. Selain tokoh titular protagonis, cerita Si Unyil melahirkan karakter-karakter boneka ikonik yang hingga saat ini sangat dikenal anak-anak Indonesia, seperti Usro dan Ucrit, Cuplis dan Endut, Pak Raden, Pak Ogah, Mailani, dan Pok Baria. Koleksi museum selain boneka Si Unyil, ada juga macam-macam koleksi wayang golek. Ada wayang Potehi, wayang Wali Songo, di mana wayang menggambarkan 9 wali bersiar dalam bentuk wayang golek. Kunjungan ini rangkaian dari acara kunjungan Les Bumi Kabupaten Malang pada periode yang lalu. Semoga kunjungan ini membawa berkah dan manfaat, bisa menjadikan kita terbuka mata hati pikiran atas apa yang telah diperbuat oleh para seniman dan budayawan yang dikenang selamanya oleh masyarakat Indonesia.